Malaikat versus iblis. Renungan diambil dari kitab Wahyu bab 12 ayat 7 sampai 12a. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya." Pada saat saya masih anak-anak, ada sebuah cerita. Konon di kanan kiri seorang anak, pasti ada sosok iblis dan malaikat. Kedua makhluk adikodrati ini berlomba-lomba mempengaruhi si anak untuk berbuat kejahatan atau kebaikan. Dua kutub kekuatan yang saling tarik-menarik memperebutkan si anak agar taat kepada mereka. Sosok malaikat digambarkan bersayap dan selalu mengajak si anak untuk berbuat baik. Sementara iblis dilukiskan bertanduk dan bertaring. Ia membujuk si anak melakukan kebalikannya. Sebagai anak kecil, cerita ini amat menarik dan membekas di benaknya. Sosok malaikat dan iblis dalam agama-agama Abrahamik adalah real, bukan imajinasi, karena diwartakan dalam kitab suci masing-masing. Hari ini gereja merayakan pesta malaikat agung. Menarik bahwa para malaikat mempunyai peran khusus yang diberikan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani, malaikat adalah angelos, yang berarti utusan. Ini merajuk pada salah satu fungsi utama para malaikat, yaitu menjadi utusan sekaligus eksekutor dari kehendaknya. Di dalam kitab suci Gereja Katolik hanya ada 3 malaikat yang namanya diwahyukan. Mereka adalah Mikael, Gabriel, dan Rafael. Karena peran penting mereka di dalam sejarah keselamatan, mereka mendapat gelar Arcangela atau Malaikat Agung. Dalam bacaan hari ini disebutkan ada peperangan di sorga. Mikael digambarkan sedang berperang dengan kekuatan jahat, yaitu sang iblis dan bala tentaranya. Malaikat Agung Mikael selalu membawa kemenangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, Mikael menjadi malaikat pelindung dari setan dan bala tentaranya. Demikian pula hidup dan kerja kita di dunia ini adalah peperangan setiap harinya. Oleh karenanya, kita harus hidup selalu berdampingan dengan malaikat Allah. Rendah hati dan jujur, serta mengusahakan hidup suci. Jauhkan aneka macam hawa nafsu, keserakahan, atau kenikmatan duniawi, agar tidak mudah terjebak pada tipu daya setan berupa kelicikan dan rayuan manis untuk melakukan kejahatan. Marilah kita berdoa. Malaikat Allah, Engkau yang diutus oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Amin.
Terima kasih.